Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mulai untuk latihan soal. Ibu akan bimbing beberapa soal tentang kesetimbangan kimia yang sudah ada di video sebelumnya. Penjelasannya sudah ada di video sebelumnya. Jadi kita sekarang tinggal latihan soalnya. Soal pertama yaitu tentang nilai tetapan kesetimbangan. Jadi di sini yang ditanyakannya adalah nilai tetapan kesetimbangan harga KC berarti ya. Nah, volume yang ada di dalam satu wadah ini atau bejana ini 2 liter. Suhunya ditentukan 127 derajat Celcius. Terdapat 0,1 mol gas SO3, 0,2 mol gas SO2, dan 0,1 mol gas oksigen. Clue-nya ada di sini, berada dalam keadaan setimbang. Jadi ketika sudah ada kata berada dalam keadaan setimbang, artinya ini tinggal kalian cari konsentrasi masing-masing SO3 konsentrasinya dengan menggunakan rumus N/V. Kemudian konsentrasi SO2 sama rumusnya menggunakan N/V dan juga konsentrasi O2 dengan rumus N/V. Masing-masing sudah ada molnya dalam keadaan setimbang. SO3 tadi, ini SO3 ada 0,1 mol per 2 liter volume total dari wadahnya. Berarti di sini didapat 0,05 molar. Kemudian yang SO2 0,2 mol per 2, berarti dapat 0,1 molar. Dan yang terakhir untuk oksigen 0,1 per 2, berarti sama dengan yang SO3 0,05 molar. Nah, kalau sudah dapat seperti ini, karena ini sudah dalam keadaan setimbang, artinya kita tinggal masukkan ke dalam rumus KC sama dengan konsentrasi per hasil reaksi SO3 pangkat 2. Dari mana Ibu ini? Ini dia. Nah, ini kan ininya ya, hasil reaksi. Nah, kemudian dibagi dengan konsentrasi SO2 pangkat 2 koefisiennya dan koefisien dan konsentrasi O2. Kita lanjutkan ke sebelah sini. Maka harga KC itu adalah 0,05 pangkat 2 per 0,1 pangkat 2 dikali 0,05 pangkat 1. Nah, kemudian berarti 0,05 itu bisa kita buatkan menjadi 25 kali 10 pangkat min 4. Dari mana Ibu? Ini dirubah dulu menjadi 5 kali 10 pangkat min 2. Jadi kalau dipangkatkan kan 5 pangkat 2, 25. 10 pangkat min 2 pangkat 2 lagi adalah min 4, tinggal dikalikan ya. Kemudian yang ini berarti 10 pangkat min 2. Ini kan kalau bisa kita buatkan dalam 10 pangkat, ini 10 pangkat min 1. Ini kita ubah juga 5 kali 10 pangkat min 2. Nah, berarti kalau sudah seperti ini kan bisa dibagikan nih. 25 dibagi 5, 5 gitu ya. Jadi terus ini, nah ini kan tinggal dijumlahkan. Jadi negatif 4, ini pun negatif 4. Maka KC-nya adalah 5. Nah, ini untuk yang pertama. Soal berikutnya, gas PQR masing-masing 0,6 mol, 0,8 mol, dan 0,4 mol dicampur dalam ruang tertutup. Dan terjadi kesetimbangan. Ternyata kesetimbangannya 3P plus Q menjadi 2R. Pada saat setimbang terdapat 0,3 mol gas P telah bereaksi, maka gas Q yang ada di dalam kesetimbangan adalah.
Jadi di sini belum setimbang artinya. Jadi pada kalimat pertama yang ini, masing-masing 0,6, 0,8, 0,4 ini belum dalam keadaan setimbang. Baru mula-mula dimasukkan ke dalam ruang. Artinya ketika kalian mendapatkan itu, maka kita langkah pertama adalah buatkan dulu rancangan persamaan reaksi. Lalu di sini mula-mula reaksi sisa. Mula-mulanya tadi P 0,6 mol, Q 0,8 mol, dan R 0,4 mol. Jadi ini ada molnya ya. Jadi kalian tinggal tulis saja molnya. Nah, berikutnya, pada kalimat berikutnya, pada saat setimbang terdapat 0,3 mol. Berarti mana yang saat setimbang? Ini kan saat setimbang, ini setimbang, S itu setimbang. Ada 0,3 mol. Yang harus kalian pahami, sebelah kiri tanda panah, ini sebelah kiri tanda panah, seperti yang Ibu jelaskan di dalam penjelasan tadi kemarin ataupun yang video sebelumnya, ini reaksi akan berkurang. Jadi berarti di sini ada tanda kurang. Sementara di produk harus ada tanda tambah. Arti ketika misalnya di reaksi harus kurang itu kenapa sih begitu tadi ya? Karena setiap berjalannya suatu reaksi, reaksi itu pasti berkurang. Sekarang kita matematik 0,6 dikurang berapa? Hasilnya 0,3. Ini sudah jelas kan berarti sini 0,3 mol. Kemudian di sini jika perhatikan oleh kalian, jika koefisien 3 adalah 0,3, maka kalau 1 adalah 0,1. Ya kan? Kalau 2, 0,2. Jadi tinggal kita kurangkan 0,7 mol. Yang ini ditambah 0,6 mol. Iya. Jadi dapat semua tentang yang mol-molnya ini. Nah, sekarang pertanyaan daripada yang soal hanya menanyakan berapa banyak gas Ki yang ada di dalam keadaan setimbang itu. Berarti ini, gitu kan? Berarti jadi gas Ki sebanyak atau volume gitu ya, volume gas Ki sebanyak 0,7 mol gitu ya. Nah, itu untuk yang soal berikutnya. Soal berikutnya berhubungan erat dengan kesetimbangan, tetapan kesetimbangan KP. Ya. Jadi di sini diketahui persamaan reaksinya ada dan homogen, gas. Tekanan total ada 2 atmosfer. Mula-mula, keadaan awal ini dianggap mula-mula 4,5 mol CO2, 4 mol NO. Dan ternyata pada saat kesetimbangan, NO masih bersisa 0,5. Jadi langkah pertama adalah buatkan persamaan reaksi. Kemudian buatkan tabel. Tabel yang akan kita gunakan adalah yang mula-mula reaksi setimbang. MRS. Di sini ada 4,5 mol, 4 mol, artinya yang ini masih belum pada saat mula-mula. Pada saat setimbang, ternyata yang NO ini 0,5. Tadi konsepnya di laju reaksi kesetimbangan yang Ibu bilangkan bahwa bereaksi itu berkurang. Jadi berarti ini kurang, sementara produk bertambah. Tinggal kita konsep matematika. 4 dikurang berapa? Hasilnya 0,5. Berarti di sini hasilnya adalah 3,5. Perhatikan koefisien. Jadi ketika kalian sudah dapat satu saja, untuk menentukan yang berada di reaksi untuk senyawa-senyawa lain, tinggal kalian lihat koefisien.
Karena koefisiennya sama, berarti semua pada saat reaksi adalah sama, 3,5. Kita tinggal turunkan, ini ditambah 0 tambah 3,5, ini pun 0,35, 0 ditambah 3,5, dan yang ini tinggal 1,0. Persamaannya sudah ada, setimbang sudah ada. Jadi ingat, di reaksi kesetimbangan harus ada mol pada saat setimbang. Kemudian, tentukan mol total. Jadi di sini atau N totalnya. N total itu adalah seluruh mol yang ada di sini. 1 ditambah 0,5 ditambah 3,5 ditambah 3,5. Dapatlah 8,5 mol. Iya, jadi ini adalah mol total. Tadi mol tekanan total sudah ada 2 atm di soal. Kemudian berikutnya, kalau sudah ada mol total, P total, ya jadi P total ini ada di soal ya tadi ya, P tot gitu ya. P totnya adalah 2 atmosfer. Jadi berarti langkah berikutnya kita tinggal menentukan di sini deh. Tinggal menentukan P dari masing-masing atau parsial dari masing-masing. PCO2, PNO, PNO2, dan PCO. Rumusnya yang mana, Ibu? Rumusnya yaitu mol dari CO2, kan parsial ini, per mol total dikali P total. Mol CO2 berapa? Di sini ada di gambar ini 1,0. Berapa N total? 8,5. Berapa P totalnya? 2. Jadi berarti kita tinggal pakai kalkulator saja ya. 1 kali 2 dibagi 8,5. Berarti 2 dibagi 8,5. 0,0,24. Kita tinggal ya 0,24 ya, ke di situ aja ya. Kemudian yang ini sama ini pun. Jadi sini ada N dari NO per N total dikali P total. N dari NO 0,5 per 8,5 dikali 2. Berarti ini 1, 0,5 dikali 2 kan 1. 1 berarti dibagi 8,5. Dapat 0,12 atmosfer. Itu pun sama atmosfer ya satuannya. NO2 per N total dikali P total. Dapatlah 3,5 per 8,5 dikali 2. Berarti di sini 7 ya. 3,5 dikali 2 kan 7. 7 dibagi 8,5. Dapatlah 0,82 atmosfer. Yang CO sama NCO per N total dikali P total. Maka dapatlah 3,5 per 8,5 dikali 2 sama 0,82 atmosfer. Jika semua sudah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus KP. Rumus KP-nya masih ingat kan? Yang hasil reaksi dibagi per reaksi. Jadi P NO2 dikali P CO pangkat masing-masing, itu 1 kan pangkatnya, koefisiennya, dibagi PCO2 dikali PNO. Berarti PNO2 tadi berapa? 0,82. Ini pun 0,82. Jadi kali dibagi, yang ini CO 0,24 dikali 0,12. Tinggal kita kalikan 0,82 dikali 0,82 sama dengan
0,6724 dibagi 0,24 dikali 0,12. Dapatlah 0,0288. Jadi kalau kita bagikan 0,6724 dibagi 0,0288, hasilnya adalah KP-nya 23,35. Nah, tidak ada satuan untuk KP ini karena kebetulan semua atmosfernya bisa dicoret, gitu ya, bisa habis. Maju di soal berikutnya. Di sini sudah diketahui harga KC. Jadi soal ini sudah ada nilai KC-nya. Jadi pada suhu ini nilai KC-nya 1,2. Persamaan reaksinya sudah setara. Yang ditanyakan adalah KP. Artinya ini ada hubungan antara KC dan KP. Ya, rumusnya masih ingat? KP sama dengan KC kali RT dipangkat delta N. Nah, KP yang ditanyakan, KC sudah ada 1,2, R sudah ada 0,082, T sudah ada, yaitu 375 ditambah 273, karena harus dalam keadaan Kelvin. Nah, delta N-nya di sini, delta N ini adalah selisih dari koefisien. Berarti ini koefisien hasil reaksi dikurang koefisien jumlah koefisien dari bereaksi ya. Nah, di sini koefisien hasil reaksi 2. Koefisien bereaksi 1 ditambah 3, 4. Berarti negatif 2. Jadi delta N-nya negatif 2. Nah, kemudian kita kalikan yang ada di dalam kurung. Jadi yang ada di dalam kurung dulu ya, dikalikan 375 dulu ditambah 273. Nah, gitu ya, dikali 0,082. Berarti ada 53,136 pangkat negatif 2. Jadi kalau misalnya pangkat negatif 2 kan sama aja dengan 1,2 dibagi gitu ya. Jadi ini 53,136 pangkat 2. Nah, gitu ya. Jadi jadinya per ini kali 53,136. Berarti per 2.823,4. Nah, itu ya. Jadi kita tinggal bagikan 1,2 dibagi 2823,4. Dapat 0,0004 ya. Jadi ini adalah untuk yang harga KP hubungannya dengan KC.